Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Ani Syarifah, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, saya akan membacakan pengertian restitusi menurut Gosen. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sedangkan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya akan memaparkan 2 kasus dengan menerapkan segitiga restitusi. Kasus pertama yaitu pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, saya memperhatikan ada murid saya yang bernama Jeffy terlihat mengantuk di dalam kelas sehingga dia tidak memperhatikan penjelasan saya. Ketika saya memberikan tugas kepada Jeffy, dia juga tidak mau mengerjakan. Dia hanya terdiam dan tidak mau mengerjakannya karena alasan tidak membawa pensil dan buku karena tertinggal di rumah. Dan matanya terlihat masih mengantuk. Ternyata alasan dia mengantuk karena bermain HP sampai larut malam dan lupa menyiapkan buku dan alat tulisnya. Berikut ini penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Selamat pagi, Jeffy. Bagaimana kabarnya? Ibu tadi lihat Jeffy di dalam kelas waktu ibu menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia. Jeffy tertidur di dalam kelas. Apa itu benar? Jeffy, setiap orang kalau memang merasa ngantuk pasti juga akan tertidur. Semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti apa yang Jeffy lakukan. Tidak hanya kamu, ibu juga pernah melakukan hal yang sama dengan apa yang kamu lakukan. Iya Bu, saya minta maaf karena saya sudah tertidur di kelas dan juga tidak membawa buku. Iya, tidak apa-apa. Mari kita cari solusi bersama untuk membantu kamu menyelesaikan masalah kamu ini ya. Iya Bu. Pasti kamu memiliki alasan mengapa kamu tadi tidur di dalam kelas waktu ibu menjelaskan pembelajaran. Iya Bu, saya lelah dan mengantuk karena saya tadi malam sampai sampai belajar.
dapatkah kamu juga menjelaskan mengapa alat tulismu bisa ketinggalan? Ya Bu, saya lupa membawa alat tulis karena saya terlalu asik main HP. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama waktu itu? Bisa Devi mengingat dan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Coba sebutkan dan apa saja yang Devi ingat. Menghormati guru, menghargai teman, dan buang sampah pada tempatnya. Ya, waktu Ibu sedang menjelaskan pelajaran itu termasuk menghormati guru? Tidak Bu. Tapi kamu pasti juga mendapatkan rasa senang kan karena kamu bisa tidur di dalam kelas. Tapi tidur di waktu jam pelajaran itu tidak baik. Selanjutnya, langkah apa yang akan kamu lakukan agar tidak tertidur lagi di dalam kelas? Saya akan belajar cepat sepertinya. Saya juga tidak akan bermain HP sampai larut malam. Dan juga saat sore saya akan menyiapkan diri untuk sekolah. Bagus Devi, kamu pastinya ingin menjadi orang yang sukses kan nak? Iya Bu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan jangan mengulangi hal yang sama seperti tadi. Baik Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Nah, sekarang karena waktu jam istirahat akan segera usai, kamu boleh istirahat dulu bersama teman-teman. Baik Bu. Silakan. Dan berikut ini adalah tanggapan murid yang sudah diberikan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah pada kasus yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jevi, siswa kelas 4B. Saya telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami, yaitu tidur di kelas, tidak membawa peralatan alat tulis, dan saya juga tidak mendengarkan Bu Ani saat menjelaskan. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi Bu Anis. Saya ditanya alasan kenapa tidur di kelas dan tidak memperhatikan penjelasan guru, serta alasan kenapa saya tidak membawa buku dan alat tulis. Saya diminta mencari solusi atas kesalahan saya sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Bu Anis lakukan ini adalah demi kebaikan dan masa depan saya. Terima kasih. Kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua, pada waktu istirahat, saya mendapat laporan dari beberapa murid kelas 4B bahwa pada waktu istirahat pertama, salah satu dari murid saya yang bernama Zakira menangis. Ternyata pada waktu istirahat, botol minum temannya yang bernama Aska dipecahkan oleh Zakira. Aska meminta Zakira untuk mengganti botolnya dengan cara mendorong dan berbicara kasar. Alasan Aska melakukan hal tersebut karena dia merasa emosi dan marah kepada Zakira. Berikut ini penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang kedua. Apa kabar Aska? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu, tapi mengapa Ibu memanggil saya untuk kesini Bu? Alhamdulillah kalau Aska sehat. Begini Aska, tadi waktu istirahat Ibu mendapatkan laporan kalau Zakira itu menangis karena kamu dorong dan kamu berkata kasar kepadanya sampai dia menangis. Apakah hal itu benar? Iya Bu. Kalau boleh tahu, apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Iya Bu, saya emosi Bu, botol minum kesayangan saya dijatuhkan oleh Zakira. Oh, berarti kamu merasa emosi dan marah ya? Sehingga kamu mendorong Zakira. Apakah dengan seperti itu emosimu terlampiaskan nak? Sedikit Bu. Tidak apa-apa Aska, tidak kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah memiliki barang kesayangan dan pernah juga kehilangan barang kesayangan ibu itu. Pasti ibu juga sama seperti kamu. Ibu merasa sedih.
apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama waktu yang lalu? Iya, masih Bu. Bisa mengingat dan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Coba kamu sebutkan dan apa saja yang kamu ingat? Membuang sampah pada tempatnya, menghormati guru dan menghargai teman. Nah, apakah dengan marah dan mendorong Zakira termasuk sikap menghormati teman? Bukan Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Besok saya akan menemui Zakira dan meminta maaf kepadanya. Bagus, Aska. Mungkin ada hal yang lain yang akan kamu lakukan? Terima kasih Bu. Saya akan berusaha mengendalikan diri ketika saya sedang emosi Bu. Nah, berarti kamu sudah paham ya nak bahwa kita harus menghormati teman. Iya Bu, insya Allah saya akan berusaha menjadi teman yang lebih baik lagi. Baik Aska, kamu boleh melanjutkan pelajaran dengan guru bahasa Inggris karena waktu istirahat sebentar lagi akan selesai. Silakan kembali untuk beristirahat. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Aska. Dan ini tanggapan murid pada kasus yang kedua. Assalamualaikum, saya Aska Dilia, siswa kelas 4B. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas kami, yaitu mendorong teman sampai terluka dan membuat teman saya menangis. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahin oleh Bu Anis. Saya ditanya alasan mengapa saya mendorong teman sampai menangis. Kemudian saya menjelaskan alasan saya kenapa saya berbuat seperti itu. Bu Anis tidak marah ketika saya memberikan alasan. Saya diminta mencari solusi dengan bimbingan Bu Anis, sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Bu Anis lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya, dan beliau mengingatkan agar saya menghormati teman. Terima kasih. Kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna sehingga membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikian presentasi tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Terima kasih, salam dan bahagia.